Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Susrini Andriati, guru bahasa Inggris dari SMP Negeri 6 Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, CGP Angkatan 7. Bapak dan Ibu guru hebat, pada video kali ini berisi materi koneksi antar materi pada modul 1.4 dengan tema budaya positif. Di video kali ini akan disajikan beberapa hal terkait budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Kedua, nilai-nilai kebajikan universal. Ketiga, keyakinan kelas. 4, posisi kontrol guru. 5, hukuman, konsekuensi, restitusi. Tak lupa selama pelaksanaan program pendidikan guru penggerak ini, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Lembah Melintang, Bapak Sutahardi, yang sudah memberikan dukungan penuh kepada kami guru-gurunya untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada pengajar praktik Ibu Nilawarni SPD yang juga ikut mendampingi kami calon CGP di lapangan. Dan tak lupa ucapan terima kasih saya sampaikan juga kepada fasilitator Bapak Rahmat Hidayat SPD yang dengan setia membersamai kami selama proses belajar modul-modul dalam program pendidikan guru penggerak. Bapak dan Ibu guru hebat, dalam modul 1.4 ini kita mencoba memahami apa itu pengertian dari disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiple atau murid ataupun pengikut. Ini disampaikan oleh Diane Gossen, pakar psikologi pendidikan. Jadi disiplin itu diharapkan berasal dari dalam diri seseorang, jadi bersifat motivasi intrinsik. Jadi berdasarkan pendapat tersebut, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakannya pada nilai-nilai kebajikan universal. Ibu dan Bapak guru hebat, kita tentu sepakat bahwa tujuan kita sebagai guru adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Sekarang, mari kita pahami pula apa itu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, dan ini lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Setelah kita memahami apa itu nilai-nilai kebajikan universal, maka mari kita lihat dalam pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka yang pada tahun 2022-2023 ini SMP Negeri 6 sudah melaksanakan IKM di kelas 7. Nah, dengan pelaksanaan IKM ini kita akan lebih berfokus kepada pembangunan atau penanaman karakter dan budi pekerti bagi murid, yaitu dengan profil pelajar Pancasila. Di antaranya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, karakter-karakter inilah yang diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dalam tuntunan guru-guru yang bijaksana dan tepat dalam memberikan dan menuntun pembelajaran di kelas. Bapak dan Ibu guru hebat,
Sekarang mari kita pahami pula apa itu keyakinan kelas. Selama ini kita sering menemukan peraturan baik di kelas ataupun di sekolah. Nah, keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai yang harus diyakini oleh seluruh anggota kelas. Dan keyakinan kelas harus disusun berdasarkan curah pendapat murid dan guru. Jadi tidak boleh sepihak. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, contohnya selalu bersikap positif, menghargai orang lain, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, dan perlu belajar dengan rasa senang. Nah, keyakinan kelas ini dibuat dalam rangka untuk membangun karakter yang melekat kuat dan membangun budaya positif di kelas Bapak dan Ibu guru. Pada modul 1.4 ini, Dr. William Glasser juga menyampaikan bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia yang menjadi sebab seseorang itu berperilaku. Jika salah satu kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka seseorang itu dapat berperilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati atau diyakininya. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan juga kebutuhan penguasaan. Nah, tentu kita pernah melihat salah seorang murid kita di kelas yang terlihat bosan dalam belajar. Nah, ini berarti salah satu kebutuhannya yaitu kebutuhan akan kesenangannya tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu guru harus bijaksana dan mengerti kira-kira menilai kebutuhan apa yang tidak dipenuhi dari perilaku yang ditunjukkan oleh murid-murid kita di kelas. Sekarang, mari kita lihat 5 posisi kontrol guru yang disajikan oleh Diane Goshen. Yang pertama adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kontrol guru sebagai pemberi rasa bersalah. Ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Keempat, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Dan posisi puncak adalah posisi manajer, dan inilah yang diharapkan guru dapat menempatkan posisinya sebagai posisi manajer untuk dapat nanti memimpin pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Selama proses pembelajaran modul 1.4 ini melalui kegiatan mulai dari diri, pemahaman konsep, kolaborasi bersama rekan CGP lainnya, dan juga penguatan dalam kegiatan elaborasi, kita kenal ada istilah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Lalu apa bedanya? Hukuman adalah bersumber dari guru dan biasanya akan menimbulkan efek terhadap siswa yang menjadi lebih agresif atau bahkan dendam karena hukuman diterima tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Jadi hukuman bersumber dari guru. Kemudian konsekuensi, biasanya murid dan guru sama-sama mengetahui ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, maka dia sebenarnya sudah mengerti akan aturan yang dilanggarnya. Jadi konsekuensi ini diketahui baik oleh murid maupun guru. Nah, yang ketiga adalah restitusi. Restitusi ini adalah proses mengkondisikan keadaan murid yang melakukan kesalahan agar ia dapat kembali memperbaiki kesalahannya dengan memegang teguh keyakinan kelas yang sudah disepakati atau yang diyakininya. Jadi, seorang guru yang memposisikan dirinya sebagai manajer tentu akan dapat melakukan proses restitusi dengan baik.
Selama proses belajar modul 1.4 ini, saya merasa sangat senang karena begitu banyak sekali ilmu-ilmu positif yang saya dapatkan yang menjadi sumber atau tenaga baru bagi saya, membuka paradigma saya sebagai guru, bagaimana seharusnya memberikan tuntunan kepada murid-murid di kelas ataupun di sekolah. Nah, pembelajaran yang dapat saya ambil adalah bahwa banyak sekali tindakan-tindakan baik saya pribadi ataupun guru-guru yang lainnya yang mesti diperbaiki dalam rangka memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi murid sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, dengan harapan dengan penanaman budaya-budaya positif yang sudah dijelaskan pada paparan sebelumnya, kita akan memiliki murid yang berkarakter, memiliki disiplin positif, bahagia, dan merasa merdeka dalam belajarnya.